Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosalia, NIM 2019-1112-036. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hubungan semantik dengan bidang ilmu lainnya. Yang pertama adalah hubungan semantik dengan pragmatik. Hubungan pragmatik dengan semantik dapat ditemukan dari pernyataan Leach. Leach mengartikan pragmatik sebagai studi tentang makna dalam hubungannya dengan situasi ujar atau speech situation. Pragmatik merupakan cabang ilmu bahasa yang mengungkapkan hakikat bahasa yang didasari pemahaman terhadap penggunaan bahasa dalam komunikasi. Pragmatik sebagai bidang kajian dalam linguistik mempunyai kaitan dengan semantik. Keterkaitan ini disebut semantisme, yaitu melihat pragmatik sebagai bagian dari semantik. Pragmatisme yaitu melihat semantik sebagai bagian dari pragmatik, serta komplementarisme atau melihat semantik dan pragmatik sebagai dua bidang yang saling melengkapi. Hubungan pragmatik dengan semantik dapat disimpulkan bahwa pragmatik dan semantik adalah dua kajian dalam linguistik yang mengkaji makna bahasa. Jika semantik membahas soal makna yang ada dalam bahasa, pragmatik membahas makna di luar bahasa yang terkait dengan unsur-unsur kebahasaan. Yang kedua adalah hubungan semantik dengan filsafat. Filsafat merupakan ilmu yang berkenaan dengan hakikat pengetahuan, kearifan, realistis, dan kebenaran. Hubungan antara filsafat dengan semantik terlihat dalam aktivitas berfilsafat yang memerlukan bahasa sebagai media proses berpikir dan menyampaikan hasil berpikir tersebut. Bollinger dan Schritt menegaskan bahwa kita tidak dapat memikirkan sesuatu di luar yang terbahaskan. Hakikat realistis yang dapat dipahami adalah sejauh yang terbahaskan. Pertemuan antara semantik dan filsafat kemudian melahirkan filsafat bahasa. Dalam kajian filsafat bahasa dikemukakan dalam bahwa bahasa yang kita gunakan sehari-hari setidaknya mengandung 5 kelemahan, yaitu kekaburan arti atau vagueness, pemaknagandaan atau ambiguity, ketidakterangan atau ketidakjelasan atau inexplicitness, tergantung pada konteks atau konteks dependent, dan menyesatkan atau misleadingness. Oleh karena itu, perlu disusun suatu kriteria logis yang dapat menentukan suatu ungkapan mengandung makna atau meaningful atau tidak bermakna, atau meaningless. Dan dapat kita simpulkan bahwa jika filsafat adalah aktivitas berpikir, bahasa yang dipikirkan diyakini memiliki hubungan timbal balik. Pikiran memengaruhi bahasa dan bahasa memengaruhi pikiran. Manusia tidak dapat berpikir atau menanggapi kesan yang membentuk sebuah gagasan tanpa bahasa. Tanpa bahasa, manusia tidak akan memahami apa yang dibaca, apa yang dilihat, dan apa yang diamati. Oleh karena itu, realitas hanya dapat terungkap ketika realitas tersebut terekspresikan dalam bahasa. Dan yang ketiga ada hubungan semantik dengan sastra. Sastra merupakan karya fiksi yang menggunakan bahasa sebagai media penyampaian pesannya. Karena penggunaan bahasa ini, sastra bersinggungan dengan semantik. Akan tetapi berbeda dengan bahasa ilmiah dan bahasa sehari-hari. Bahasa sastra merupakan salah satu bentuk atau idiosyncratik, yaitu kata-kata yang digunakan adalah hasil kreasi ekspresi penulisnya. Penggunaan gaya bahasa yang tidak lazim adalah bahasa sehari-hari ataupun bahasa ilmiah banyak dijumpai dalam karya sastra. Bahasa metaforis dan alegoris menjadi bagian yang membuat sebuah karya sastra menjadi menarik dibaca dan dimaknai. Dan yang keempat adalah hubungan semantik dengan linguistik. Linguistik didefinisikan sebagai ilmu bahasa atau studi ilmiah mengenai bahasa. Linguistik mempunyai beberapa cabang, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, dan wacana. Tataran fonologi lazim dibagi dua, yakni fenotik dan fonemik. Satuan dalam studi fonetik adalah fon atau bunyi bahasa. Fon ini tidak bermakna dan tidak dapat membedakan makna kata. Oleh karena itu, pada tingkat
fonetik ini tidak ada studi dan masalah semantik. Satuan dalam tataran fonemik adalah fonem yang lazim didefinisikan sebagai satuan bunyi terkecil yang dapat membedakan makna kata. Meskipun fonem ini dapat membedakan makna kata, tetapi sesungguhnya fonem itu terdiri tidak memiliki makna. Oleh karena itu, pada tataran fonemik ini pun tidak ada persoalan semantik. Dengan kata lain, fonemik tidak menjadi objek studi semantik. Namun dalam hal ini perlu diketahui adanya fonem-fonem bermakna yang disebut fonestem, seperti bunyi i yang katanya mengandung makna kecil seperti terdapat pada detik, titik, dan jentik. Berbeda dengan bunyi a yang memiliki makna besar seperti pada kata detak, derak, dan kelap. Hanya perlu dipahami makna dalam fonestem ini tidak melewati batas morfem. Dari uraian di atas dapat kita lihat bahwa ruang lingkup studi semantik meliputi semua tataran bahasa, kecuali tataran fonetik dan fonemik yang menyinggung juga masalah makna tetapi tidak memiliki makna. Dan yang kelima adalah hubungan semantik dengan antropologi. Antropologi sebagai ilmu yang mengkaji manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaan pada masa lampau memiliki hubungan dengan bidang ilmu semantik. Semantik dianggap berkepentingan dengan antropologi karena analisis makna pada sebuah bahasa melalui pilihan kata yang dipakai penuturnya akan mendapatkan klasifikasi praktis tentang kehidupan budaya penuturnya. Contohnya adalah penggunaan atau pemilihan kata ngelih atau lesu yang sama-sama berarti lapar dan mencerminkan sebuah budaya bagi penuturnya. Kata ngeli digunakan oleh masyarakat Yogyakarta, sedangkan kata lesu adalah sebutan untuk lapar bagi masyarakat daerah Jombang, Jawa Timur. Dan yang keenam ada hubungan semantik dengan religi. Dalam bahasa ada banyak kosakata yang memiliki sinonim, khususnya dalam bahasa Arab. Meskipun kosakata ini memiliki makna yang hampir sama, penggunaan kosakata itu bisa saja berbeda. Bidang semantik memahami jaringan konseptual yang terbentuk oleh kata-kata yang berhubungan erat karena setiap kosakata pasti memiliki hubungan dengan kosakata lainnya. Kitab suci umat Islam misalnya dalam Al-Quran sering digunakan kata yang hampir memiliki kesamaan tetapi memiliki titik tekanan tersendiri. Jadi bidang semantik merupakan jaringan kata-kata kunci khas yang secara linguistik meniru dan menyerupai suatu sistem konsep kunci yang tiap-tiap tahapan perkembangannya mengumpulkan sejumlah kata kunci tertentu di sekelilingi dirinya dan membentuk suatu bidang semantik atau lebih. Baik, itu saja pemaparan dari materi hubungan semantik dengan bidang ilmu lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.